Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pejuang ilmu, selamat datang di channel pembelajaran Amjagoa, yaitu channel seputar pendidikan dan konten-konten menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sekaligus membahas mengenai materi sejarah Indonesia, khususnya untuk jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat. Tepatnya materi kelas 11 yaitu bab 6 mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan melalui dua hal, yaitu perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan senjata dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui strategi diplomasi. Dalam konteks perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan bersenjata, di saat siap mengisi kemerdekaan, Indonesia menghadapi ancaman baru, yaitu masuknya kembali Belanda ke Indonesia dengan memboncengi pasukan sekutu yaitu Inggris. Di atas kertas, sekutu membawa misi damai, namun dalam praktiknya membawa misi tersembunyi, yaitu mengembalikan Indonesia kepada Belanda. Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Asia pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, Indonesia akan diserahkan kepada South East Asia Command atau SEAC, atau Komando Asia Tenggara yang dipimpin oleh Laksamana Louis Mountbatten dari Inggris. Pada tanggal 29 September 1945, pasukan SEAC di bawah bendera AFNI yaitu Allied Force Netherlands Indies datang ke Indonesia dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christison. Kedatangan pasukan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration yang membonceng pasukan AFNI telah menimbulkan kecurigaan bangsa Indonesia bahwa Belanda akan kembali menjajah bangsa Indonesia. Hal ini kemudian memicu ketegangan-ketegangan baru dengan Indonesia. Di berbagai daerah seperti Surabaya, Sukabumi, Medan Area, Ambarawa, Manado, dan Bandung terjadi pertempuran melawan sekutu dan NICA. Berikut ini akan kita jelaskan tentang upaya bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaan dengan kekuatan bersenjata. Kekuatan bersenjata atau perlawanan bersenjata yang pertama adalah pertempuran Medan Area. Latar belakang terjadinya pertempuran Medan Area yaitu pasukan sekutu dan NICA mempersenjatai para tawanan perang yang sudah dibebaskan dan membentuk batalion KNIL di Medan. Hal ini menimbulkan konflik dengan TKR dan Barisan Pemuda Indonesia pimpinan Ahmad Tahir. Insiden pertama terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 1945 di Hotel Bali Medan. Insiden bermula ketika seorang penghuni hotel merampas dan menginjak-injak lencanah merah putih yang dipakai warga setempat. Hotel tersebut kemudian diserbu oleh para pemuda dan sebanyak 96 orang tewas dalam insiden tersebut, dan sebagian besar orang-orang yang berasal dari NICA. Terjadinya pertempuran pada Medan Area yaitu pada tanggal 1 Desember tahun 1945, pasukan sekutu memasang papan fix boundaries Medan Area atau batas resmi wilayah Medan. Pada 10 Desember tahun 1945, pasukan Inggris dan NICA menyerang kota Medan. Pemerintah Republik Indonesia di kota Medan mulai terdesak dan terpaksa pindah ke Pematang Siantar. Perjuangan terus dilanjutkan dengan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area pada Agustus tahun 1946. Selanjutnya, pertempuran di Ambarawa. Latar belakang pertempuran ini yaitu pada tanggal 20 Oktober tahun 1945, pasukan sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Bethel tiba di Semarang untuk mengurus tawanan perang Jepang. Pasukan NICA yang memboncengi pasukan sekutu mempersenjatai para tawanan perang Jepang.
Jalannya pertempuran pada 26 Oktober tahun 1945, pertempuran terjadi antara pasukan sekutu dengan Tentara Keamanan Rakyat. Pada 2 November 1945, Presiden Soekarno tiba di Magelang dan segera melakukan perundingan dengan Brigadir Jenderal Bethel untuk menghentikan pertempuran. Terjadi kesepakatan antara Presiden Soekarno dengan Brigadir Jenderal Bethel. Di antara kesepakatan tersebut bahwa sekutu akan tetap menempatkan pasukannya di Magelang dalam rangka menyelesaikan tugas pokoknya, yaitu mengurus para tahanan, tetapi dengan jumlah yang terbatas. Selanjutnya, jalan raya antara Magelang dan Semarang tetap terbuka bagi lalu lintas tentara sekutu dan masyarakat Indonesia, dan sekutu tidak akan mendukung aktivitas nikah dalam badan-badan yang berada di bawah kekuasaannya. Namun dalam kenyataannya, pihak sekutu kembali melanggar kesepakatan tersebut, salah satunya dengan menambah jumlah pasukannya di Magelang. Karena alasan tersebut, maka pada tanggal 20 November tahun 1945 terjadi kembali pertempuran antara sekutu dengan TKR akibat pelanggaran kesepakatan oleh sekutu yang menambah jumlah pasukannya di Magelang sebagaimana yang tadi telah dijelaskan. Letnan Kolonel Isdiman gugur dalam pertempuran tersebut dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Tentara Keamanan Rakyat berhasil mendesak pasukan sekutu dan puncaknya pada 15 Desember tahun 1945 TKR berhasil merebut kembali Ambarawa serta mengusir pasukan sekutu dari Ambarawa ke Semarang. Pertempuran Surabaya. Yang melatar belakangi pertempuran ini yaitu pada tanggal 25 Oktober tahun 1945 pasukan sekutu mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal AWS Malabi dengan tugas utama melepaskan para tawanan perang Jepang. Pasukan sekutu kemudian menyebarkan pamflet yang meminta agar rakyat Surabaya menyerahkan senjata yang telah dirampas dari pasukan Jepang. Jalannya pertempuran Surabaya yaitu pada 27 Oktober 1945 pasukan sekutu merebut instansi-instansi penting yang ada di kota Surabaya. Pada 28 Oktober 1945, para pemuda melakukan serangan balik dan berhasil merebut instansi-instansi penting tersebut di kota Surabaya. Pada 30 Oktober 1945, Brigadir Jenderal AWS Malabi yang sedang berpatroli menggunakan mobil Buick tertembak hingga tewas. Dan ini kita bisa lihat dokumentasi dari mobil Buick AWS Malabi. Selanjutnya sekutu mengeluarkan ultimatum atau peringatan agar rakyat Surabaya menyerah tanpa syarat. Bung Tomo kemudian berpidato dengan semangat berapi-api membakar semangat juang Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat Indonesia pada saat itu. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu meskipun banyak korban jiwa, tetapi kota Surabaya berhasil dipertahankan. Kemudian pertempuran yang terjadi di Indonesia bagian tengah yaitu di Manado. Latar belakangnya ketika pasukan sekutu dan Nika mengumumkan larangan mengibarkan bendera merah putih di wilayah Minahasa. Jalannya pertempuran, Gubernur Sulawesi Selatan memerintahkan dibentuk Perjuangan Pusat Keselamatan Rakyat atau PPKR. Ia juga memprakarsai penyampaian petisi yang sudah ditandatangani 50 orang berisi pernyataan dukungan rakyat Sulawesi terhadap kemerdekaan Indonesia. Pertempuran di Bandung. Pada 12 Oktober 1945, pasukan sekutu yang diboncengi Nika tiba di Bandung. Kemudian menuntut semua senjata yang telah dilucuti itu diserahkan kepada sekutu, yaitu Inggris. Jalannya pertempuran, pada 21 November 1945, Tentara Keamanan Rakyat dan para laskar perjuangan melakukan serangan di Hotel Homan dan Hotel Prienger. Sekutu mengultimatum agar Bandung Utara segera dikosongkan dari penduduk Indonesia termasuk TKR. Pada 23 Maret tahun 1946,
Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum atau peringatan keras. Tentara Rakyat Indonesia mengeluarkan strategi bumi hangus. Bandung Selatan akhirnya berhasil dikosongkan dari penduduk dan tentara Republik Indonesia, sementara kota Bandung masih menjadi lautan api. Selanjutnya adalah pertempuran Margarana yang ada di Bali. Pertempuran yang terjadi di Margarana yang terletak di sebelah utara kota Tabanan, Bali, dipicu oleh hasil perundingan Linggajati. Salah satu butir hasil perundingan tersebut menyatakan bahwa pengakuan secara de facto atas wilayah kekuasaan Indonesia hanya meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Kemudian pada tanggal 2 dan 3 Maret 1949, Belanda mendatangkan pasukannya lebih dari 2.000 orang. Belanda berniat menggabungkan Pulau Bali ke dalam wilayah negara Indonesia Timur. Adapun jalannya pertempuran di pertempuran Margarana ini yang dipimpin oleh I Gusti Ngurah Rai bersama pasukannya yaitu Ciung Wanara melucuti persenjataan pasukan Nika. Pada 20 November 1946, Belanda mengerahkan seluruh pasukannya untuk mengisolasi desa Adeng Marga. Belanda juga menambah pasukannya dari Lombok yaitu Nusa Tenggara Barat untuk menggempur pasukan Ciung Wanara yang ada di Bali. Meskipun telah terkepung, I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya terus bertahan sampai titik darah penghabisan. Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa Puputan Margarana dan diperingati setiap tanggal 20 November. Kemudian pertempuran rakyat di Makassar. Pada 5 Desember tahun 1946, Belanda mengirimkan pasukannya ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Ia memimpin 120 orang pasukan khusus dengan misi utamanya adalah menumpas pemberontakan para pejuang dan rakyat Makassar yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Para pemuda seperti Andi Rifai, Paersi, dan Robert Walter Mongensidi yang tergabung dalam PPNI mengangkat senjata kemudian melakukan perlawanan. Mereka berhasil merebut tempat-tempat strategis yang dikuasai Nika. Selanjutnya, Walter Mongensidi, Ranggong dan Romo, dan Makarain dan Jarung membentuk Laskar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi atau LAPRIS dengan tujuan utama adalah menggerakkan perlawanan rakyat terhadap Belanda. Jadi, dokumentasi ini adalah situasi jalanan di Makassar setelah pembantaian yang dilakukan oleh Raymond Westerling. Di sisi lain, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan bersenjata pun dilakukan melalui strategi diplomasi. Jadi berikut ini kita lihat adalah beberapa strategi diplomasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Di sini kita lihat ada yang dinamakan perundingan Hoog-Veluwe. Perundingan Hoog-Veluwe. Perundingan Hoge-Veluwe. Perundingan Linggajati, Konferensi Malino, Konferensi Pangkal Pinang, Konferensi Denpasar, Perjanjian Renville, Konferensi Bandung, Perjanjian Romroyen, Konferensi Inter-Indonesia, dan Konferensi Meja Bundar. Pembahasan mengenai perundingan Linggajati dimulai pada tanggal 10 November 1946 dan ditandatangani pada 25 Maret 1947, yang dimana pihak Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Mr. Susanto T, dan Dr. A.K. Ghani. Pihak Belanda diwakili oleh William Schermerhorn, F. de Boer, H.J. van Mook, dan Max van Poel. Hasil perundingan Linggajati meliputi Belanda mengakui wilayah Indonesia secara de facto meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah-wilayah tersebut paling lambat 1 Januari 1949. Indonesia dan Belanda akan bekerja sama membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Jadi ini merupakan isi dari
Jadi ini merupakan isi dari perundingan Linggajati. Kemudian strategi diplomasi selanjutnya adalah Komisi Tiga Negara. Pada 25 Agustus 1947, Dewan Keamanan PBB membentuk Komite Jasa Baik untuk Indonesia yang kemudian lebih dikenal sebagai Komisi Tiga Negara atau KTN. Beranggotakan 3 negara, yaitu Australia yang diwakili oleh Richard C. Kirby, Belgia diwakili oleh Paul van Zeeland, dan Amerika Serikat yang diwakili oleh Dr. Frank Graham. Selanjutnya adalah Perjanjian Renville. Perjanjian Renville menghasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Pihak Indonesia menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada masa peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Kedua, Belanda dapat membentuk negara-negara federal di daerah-daerah yang didudukinya melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Ketiga, melalui Perjanjian Renville, pemerintah Indonesia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook dan selanjutnya masuk ke wilayah Indonesia. Jadi ini adalah beberapa dokumentasi tentang strategi diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Dan juga dapat kita lihat pada dokumentasi ini tentang Konferensi Inter-Indonesia di Yogyakarta tahun 1948, yang dimana kita lihat Muhammad Hatta sedang berbincang-bincang dengan Sultan Hamid II dari Pontianak yang mewakili BFO. Di tengah keduanya adalah wakil Belanda yang berdarah Indonesia, yaitu Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Gambar yang dibawa adalah anggota delegasi Indonesia, yaitu Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang sedang berbincang-bincang dengan anggota delegasi lainnya di sela-sela konferensi. Dan pada akhirnya ketika Indonesia memperoleh kedaulatannya, kita lihat penandatanganan penyerahan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat di Den Haag, Belanda pada 2 November tahun 1949. Baik, demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tulis di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe sekaligus nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, kalian share video ini ke rekan-rekan kalian yang lain supaya menambah kebermanfaatan. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.